Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolik, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan Berbicara. Iya, di malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang begitu cantik. Halo. Halo, Ya, di sini kita sudah bersama-sama dengan Miss Valentine Gepze. Halo Miss, boleh dong menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan? Halo masyarakat Provinsi Papua Selatan. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan Oke, saya silakan. untuk menyapa para pendengar dari 4 kabupaten tercinta di Provinsi Papua Selatan. Untuk Kabupaten Asmat, Ja Asamanam Ap Camar, berjalan dalam keseimbangan. Untuk Kabupaten Bovendigul, Nup Mbagen Gup Mbagenep, Gup Mbagenep Nup Mbagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Dan untuk Kabupaten Mapi, Uzubi Yohokuda Takubayaman. Damai bersehati dan saling melayani. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Merauke, Izagot PKI Izagot Kai. Satu hati, satu tujuan. Wah, luar biasa ya, sapaan yang begitu hangat. Provinsi Papua Selatan, wilayah adat Animha dengan 4 kabupatennya tentunya. Iya, Miss Valentine Gepze ini merupakan salah satu putri dari Provinsi Papua Selatan yang mana tahun 2022 ya. Iya. Tahun 2022 dipercayakan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dan ini merupakan Miss pertama ya dari Provinsi Papua Selatan. Dan ini membuat kita semua memang patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini sangat mengharumkan nama baik Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke itu sendiri. Untuk itu pada malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh sosok dari Miss Valentine Gepze. Miss, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Miss nantinya berkaitan dengan proses dari Miss sendiri mengikuti ajang Miss Indonesia ini. Yang pertama, ini memang saya penasaran sekali ya ketika memang mengikuti di media sosial. Waktu pertama melihat memang wow, luar biasa, nama kita dari Merauke, Provinsi Papua Selatan bisa ada di ajang yang begitu wow, berdiri di atas panggung yang begitu megah. Memang sebuah kebanggaan untuk kita semua yang ada di Provinsi Papua Selatan. Nah, bagaimana perasaan dari Miss ketika dipilih mewakili Provinsi Papua Selatan dalam mengikuti ajang Miss Indonesia? Miss boleh menjelaskan kepada kita semua? Ya, pertama-tama saya patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan yang indah untuk mewakili provinsi saya tercinta yaitu Papua Selatan. Karena yang kita ketahui untuk masuk di ajang Nasional Miss Indonesia ini begitu banyak wanita yang ingin masuk dengan audisi yang begitu ketat, tetapi hanya 37 orang yang berhasil masuk dan mewakili provinsi mereka masing-masing. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada mama saya tercinta karena selalu mensupport saya dalam segala kegiatan baik itu akademi maupun non-akademi. Dan juga kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang sudah mensupport dalam segala bentuk. Oh, luar biasa ya, memang super mom ada di balik layar. Terima kasih sekali ya untuk mama tercinta dari adik Valentine Gepze yang mana memang sudah memberikan dukungan, support untuk mengantar adik sampai di posisi seperti ini. Nah, Miss, kita kan sering mendengar kata sebutan Miss Indonesia, Miss dan Miss lainnya lah. Nah, kira-kira untuk pengertian dari Miss Indonesia sendiri ini apa? Jangan sampai memang kita salah menafsirkan ya. Karena ada pepatah yang mengatakan juga bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi Miss Indonesia, Miss ini kepanjangan dari M, I, dan S-nya ada 2. Dari M sendiri yaitu manners, yang berarti cara bertutur kata atau communication skill. Yang kedua I yaitu impressive, yaitu pandangan positif orang lain terhadap kita, terutama sebagai seorang Miss.
harus mempunyai attitude yang baik tentunya. Yang ketiga ada S, yaitu smart, yaitu berwawasan luas dan harus selalu up to date terhadap berita dan perkembangan di dunia. Yang keempat, S, yaitu sosial, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan rasa empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi memang ada pengertiannya ya, tidak salah juga menempatkan nama Miss Indonesia. Dan tidak salah juga Provinsi Papua Selatan mengirimkan Miss Valentine GFC tentunya. Oke, untuk itu ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Miss sendiri. Kalau mengikuti ajang beauty pageant ini, apakah memang ini sudah merupakan cita-cita dari Miss sejak usia dini? Ataukah ada yang menjadi memotivasi Miss sendiri untuk bisa terjun ke dunia beauty pageant ini? Untuk mengikuti ajang kecantikan ini sebenarnya saya dari kecil sudah suka berpose di depan kamera, terus suka berlenggak-lenggok. Dan juga saya termotivasi dengan mama saya sendiri yang sebagai role model saya. Beliau mengikuti agensi modeling di Semarang dan saya terpacu untuk bagaimana bisa seperti beliau, bahkan lebih dari beliau. Wow, kembali lagi ya, Mama menjadi wanita hebat yang memang memberikan motivasi dan juga contoh yang baik untuk Miss. Terima kasih untuk mama-mama hebat di luar sana. Oke, untuk Miss sendiri, berapa lama mempersiapkan diri? Tadi kan di awal Miss sudah sampaikan bahwa memang ini dari sekian banyak wanita di luar sana. Kemudian yang perlu teman-teman semua kita ketahui bahwa Miss Valentine ini juga merupakan peserta dengan usianya yang paling termuda. Itu lagi merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua. Untuk mempersiapkan ini berapa lama, Miss? Untuk mempersiapkan ini saya memerlukan waktu 1 bulan. Wow, 1 bulan cukup latihan, cepat ya? Iya, dengan latihan public speaking, terus English, karena pada saat diwawancara di Miss Indonesia dengan 3 mentor untuk interview itu semua menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang harus kuasai basic English, itu harus dikuasai. Begitu. Dan itu 1 bulan ya? Iya. 1 bulan dan tentunya itu fokus sekali Miss ya? Iya. Dan latihan catwalk juga, bagaimana cara berpose depan kamera. Wow, dari 37 peserta ya, 37 peserta yang akhirnya tembus. Dan 1 bulan itu setelah sebelum masuk ke karantina tentunya. Nah, kalau suasana ketika ada dalam ajangnya sendiri bersama dengan teman-teman peserta dari Indonesia bagian barat maupun timur lainnya, perasaannya gimana, Miss? Rasanya sangat euforia, bangga, senang, terus bersyukur karena bisa mewakili provinsi kita masing-masing dengan begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk masuk menjadi finalis Miss Indonesia itu. Tantangan apa yang paling mengesankan Miss Valentine ketika ada dalam ajang Miss Indonesia ini? Tantangan yang paling mengesankan yaitu pada saat di interview langsung oleh Ibu Liliana Tanusudibio selaku chairwoman dari Miss Indonesia, dan dengan Mas Robi Purba sendiri dan Miss Carla Yus sebagai Miss Indonesia 2019. Itu sangat berkesan sekali ya, tentunya Miss bisa berjumpa dengan orang-orang luar biasa yang ada di Indonesia. Oke Miss, setelah menjadi seorang Miss perwakilan dari Provinsi Papua Selatan, provinsi termuda ya di Indonesia, kira-kira program kerja apa yang saat ini akan dilakukan Miss ke depan? Mungkin Miss sudah punya gambaran, setelah menjadi seorang Miss, saya ingin melakukan ini. Kira-kira itu seperti apa? Boleh dong berikan bocoran, siapa tahu teman-teman di luar sana juga ingin terlibat dalam program kerja Miss nantinya. Baik, jadi selaku Miss Indonesia, terutama Miss Indonesia Papua Selatan, saya diharapkan dapat berkontribusi untuk daerah yang saya wakilkan, yaitu Papua Selatan.
pada kesempatan ini juga saya berada di Merauke untuk berkontribusi dalam bidang pariwisata dan sosial. Untuk bidang pariwisata, saya mengangkat tentang filosofi Musamus. Kenapa filosofi Musamus, Miss? Karena filosofi Musamus, saya sangat tertarik dengan filosofi Musamus karena menggambarkan masyarakat Malin yang Suka bekerja sama ya, tetapi tidak terlihat di luar, tidak menyombongkan diri, tapi membangun sesuatu dari dalam. Dari dalam ya, dan itu yang menjadi sesuatu yang seharusnya ya dilakukan oleh anak-anak muda tentunya seperti Miss. Oke Miss, bisa dilanjutkan programnya apa saja tadi? Selain filosofi Musamus, saya juga berkontribusi dalam mempromosikan wisata alam dan buatan di Papua Selatan. Dan juga dalam kegiatan sosial, saya ingin membantu anak-anak Papua yang masih berada di pinggir jalan, terutama mereka yang masih menghirup lem dan yang belum memperoleh hak-hak mereka sebagai seorang anak pada umumnya. Saya tergerak hati karena saya juga sebagai seorang anak, dan kenapa saya kok bisa sekolah baik, tapi teman-teman saya, adik-adik saya ini kurang mendapat hak-hak mereka sebagai seorang anak. Sehingga saya ingin tergerak hati untuk membantu mereka. Gitu. Itu menjadi sesuatu yang menjadi kerisauan ya, tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk Miss, dan kita percaya program Miss ini begitu mulia ya niat baiknya, dan memang kita mengharapkan juga ya dari dukungan pemerintah sendiri. Kontribusi gimana, pemerintah sendiri, pemerintah provinsi, pemerintah dari 4 kabupaten juga diharapkan kontribusi dan perannya bisa turut membantu kami, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama agar masalah-masalah sosial ini bisa teratasi dengan baik. Dan itu kita mengharapkan memang pemerintah Provinsi Papua Selatan bisa melihat ini sudah ada Miss kita yang begitu cantik, tidak hanya cantik dari luar tetapi memiliki hati yang mulia. Kita wajib untuk mendukung ya semua program-programnya. Oke Miss, berbicara tentang beauty pageant, berbicara tentang perempuan, tidak terlepas dari kata cantik tentunya ya. Kecantikan seperti apa yang harus diraih oleh seorang perempuan dari sudut pandang seorang Miss Valentine Getze? Yang pastinya kecantikan dari luar, tapi kecantikan juga harus dipancarkan dari dalam, yaitu inner beauty. Untuk memancarkan kecantikan dari dalam atau inner beauty, kita memerlukan hati yang baik tentunya, terus murah senyum, selalu berpikir positif, dan tentunya memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi memang selain cantik dari luar seperti yang dikatakan oleh Miss sendiri, cantik dari dalam itu perlu ya, harus memiliki empati. Nah Miss, kalau semisalnya ada perempuan yang memiliki rasa empati tetapi mereka kurang percaya diri, kira-kira tips dari Miss ini seperti apa yang bisa membantu teman-teman, saudara-saudara perempuan kita yang mereka mampu, punya talenta, punya potensi tetapi masih menutup diri, kira-kira harus melakukan hal seperti apa nih Miss? Untuk membangun kepercayaan diri, saya pikir yang pertama kita harus berlatih sendiri atau ada pendamping juga. Terus selalu pada saat bangun pagi, mungkin saya menyarankan untuk teman-teman boleh sempatkan waktu sedikit di depan cermin, bilang sama diri sendiri bahwa kamu cantik, kamu bisa, dan kamu itu berguna loh untuk orang-orang, untuk orang lain di sekitar kamu. Dan jangan pernah patah semangat atau merasa diri kurang mampu sebelum mencoba. Jadi memang harus dimulai dari dalam diri sendiri ya. Itu penting sekali Miss ya. Nah, kita melihat lagi memang untuk provinsi kita, Provinsi Papua Selatan ini seperti tadi Miss sudah sampaikan bahwa perlu banyak berlatih. Nah ini juga artinya harus ada wadah ya Miss ya, harus ada ruang untuk memang
anak-anak kita, generasi milenial yang ada di Provinsi Papua Selatan, khususnya kaum perempuan ini bisa berlatih tentunya. Ada ruang untuk mereka juga bisa berkembang, bisa diberdayakan. Nah, saya mengikuti juga beberapa postingan Miss. Tadi Miss tidak hanya berkata ya, tidak hanya NATO, no action, talk only, tetapi Miss sudah melakukannya. Saya melihat tadi Miss ada sempat kegiatan ya, kegiatan sosial. Boleh dong Miss berbagi dengan kita semua kegiatan sosial apa yang sudah Miss lakukan. Jadi dalam kegiatan sosial ini setiap jam 8 sampai jam 10 malam biasanya saya lakukan setiap malam minggu, Sabtu malam, untuk berbagi dengan anak-anak kita yang di pinggir jalan yang biasa menghirup lem. Itu ada sedikit cerita-cerita juga, kami memberikan susu gratis kepada mereka. Karena yang saya pelajari dan saya tahu bahwa susu itu bisa mengurangi kadar toksin atau racun di dalam tubuh. Karena yang mereka hirup kan itu lem yang sebenarnya racun bagi dalam tubuh. Jadi selain ada pembelajaran juga dan juga pemberian susu gratis itu sendiri. Respon dari anak-anak ini untuk Miss sendiri seperti apa? Apalagi mereka kan kalau sudah candu itu susah didekati ya. Bagaimana cara Miss untuk pendekatan dengan adik-adik kita generasi emas ini? Tentunya pertama saya menyapa mereka dengan lembut, terus kami bercerita, dan mereka sangat euforia, sangat senang karena jarang sekali orang yang menyapa mereka. Biasanya orang hanya lalu lalang saja begitu di depan mereka, melewatkan mereka tanpa menyapa mereka, dan mereka sangat senang sekali bisa ada yang memperhatikan mereka itu. Wow, luar biasa ya. Dan ini kita harapkan memang ada Miss Valentine lainnya lagi. Nah Miss, kalau untuk mengikuti ajang Miss Indonesia seperti ini, siapa tahu teman-teman kita, adik-adik, saudara-saudara perempuan di luar sana yang lagi menyaksikan live kita ini ingin terjun, ingin terlibat. Nah, kira-kira harus melalui proses seperti apa? Mungkin kesempatan ini juga Miss bisa berbagi dengan teman-teman kita. Jadi untuk teman-teman wanita-wanita hebat di luar sana yang ingin masuk ke dunia pageant, terutama Miss Indonesia, teman-teman bisa langsung mengunjungi akun Instagram Miss Indonesia. Di situ biasanya ada postingan kalau akan mulainya audisi atau sedang dicari finalis Miss Indonesia. Di situ ada postingannya. Ada postingan, bisa diikuti. Pantengin terus saja Instagramnya Miss Indonesia. Oke. Kalau akun media sosialnya Miss ini apa nih? Siapa tahu ada namuk-namuk yang mau ikut, terus masih grogi-grogi atau belum percaya diri. Ya, pengen tanya-tanya, boleh. Miss. Nama Instagram saya sendiri Valentine Gepse. Boleh teman-teman follow kalau mau tanya-tanya lebih lanjut soal Miss Indonesia dan bagaimana cara masuk di Miss Indonesia. Dan akun Facebook saya sendiri Alen Gepse. Mungkin teman-teman bisa langsung minta permintaan pertemanan. Untuk TikToknya ada tidak Miss? Untuk TikToknya juga ada. Apa nih Miss? Kan banyak tuh ribuan kalau di TikTok. Iya, untuk TikToknya sendiri namanya Alentus. Alentus. Itu panggilan kesayangan mama saya. Ada cerita tidak dari nama Alentus itu? Berarti sebentar kita wajib tanya mama ya. Kenapa sampai mama kasih nama Alentus? Dulu waktu kecil saya emang agak bandel, suka bermain juga waktu kecil. Jadi kalau mama sudah jengkel itu mama panggil Alentus. Meletus-meletus ya. Buat mama jadi meletus-meletus sendiri. Tetapi inilah hasilnya di tahun 2022. Alentus yang dulu bandel-bandel bisa membuktikan kepada mama ya, bisa menjadi pribadi yang baik. Nah ini juga kita punya harapan ya untuk saudara-saudara, teman-teman perempuan di luar sana. Kadangkala kan Miss kita lihat ada teman-teman yang punya pengalaman ataupun punya persoalan hidup, sehingga itu juga yang membuat mereka membatasi dirinya untuk berkembang. Jadi minder. Jadi minder. Nah, minder ini menjadi momok ya buat kita perempuan Papua. Miss boleh berbagi dengan kita semua
Untuk mengatasi minder ini juga harus seperti apa? Untuk mengatasi minder ini, saya pikir kita perlu membangun kepercayaan diri sendiri dari dalam dengan mungkin bantuan orang lain juga di sekitar kita. Terus mengatasi minder, mungkin kita jarang bersosialisasi dengan dunia sekitar, sehingga kita jadi lebih terkurung seperti katak di dalam tempurung. Jadi memang harus berani untuk keluar dari zona nyaman ya. Iya. Kemudian satu lagi Miss, tadi saya mendengar dari awal yang disampaikan oleh Miss bahwa memang Mama ini selalu memberikan dukungan, memberikan support untuk hal-hal baik ya yang Miss lakukan. Iya. Kemudian untuk kita sendiri Indonesia, khususnya di bagian timur ini masih sangat kental dengan budaya patriarki. Nah, kira-kira ini Miss bagaimana bisa mencuri hati Mama ya, apalagi Mama-mama Papua, Mama-mama Timur. Kalau anak pada mau kegiatan atau ini pasti banyak ya, tidak semua, tetapi ada orang tua yang sering beranggapan negatif. Kamu tuh ikut kegiatan cuman untuk tipe-tipe orang tua, mau keluar dan sebagainya. Nah, mungkin posisi teman-teman lain di luar sana yang ingin berkembang tetapi dengan hal-hal seperti tadi, dilarang, dikekang, kemudian memang selalu dikeluarkan kata-kata yang negatif thinking, itu yang membuat mereka juga akhirnya menjadi katak di dalam tempurung nih. Nah, kira-kira Miss punya cara seperti apa untuk meyakinkan Mama bahwa Miss melakukan kegiatan, beraktivitas, semuanya ini positif? Untuk meyakinkan Mama saya, tentunya saya selalu harus menjaga kepercayaan. Itu penting, menjaga kepercayaan orang tua yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya kita minta izin untuk kerja tugas atau untuk kegiatan yang sudah bicarakan dengan orang tua, ya fokus untuk kegiatan itu, jangan untuk kegiatan yang lain di luar daripada yang sudah dibicarakan gitu. Menjaga kepercayaan itu penting, sehingga orang tua juga bisa menaruh kepercayaan kepada kita gitu. Nah, itu juga yang wajib dimiliki oleh perempuan ya, perempuan Papua pada khususnya dan perempuan Indonesia pada umumnya. Nah, tadi Miss sudah menyampaikan beberapa poin ya, ada 9 poin tadi yang sudah saya tanyakan. Miss sudah menjelaskan dengan begitu anggun malam hari ini. Adakah pesan yang ingin Miss sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan dan khususnya Kabupaten Merauke untuk program-program Miss ke depannya? Baik, yang ingin saya sampaikan untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga 4 pemerintah kabupaten, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan membantu anak-anak dan juga masalah-masalah sosial yang masih ada di Papua Selatan ini, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kalau bekerja sendiri-sendiri, masalah-masalah ini tidak akan bisa diatasi dengan baik dan akhirnya akan menjadi terkatung-katung sehingga timbul lagi masalah yang baru, sehingga kita harus sama-sama bergandengan tangan agar masalah-masalah sosial ini bisa diatasi. Oke, baik. Miss mengharapkan ya keterlibatan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan maupun 4 kabupaten, Kabupaten Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat untuk bisa berkolaborasi. Benar yang dikatakan Miss, ibarat lidi kalau itu hanya satu mudah dipatahkan, tapi kalau lidi itu digabungkan maka akan sangat sulit untuk dipatahkan. Dan untuk menyelamatkan generasi menjadi seorang perempuan yang cantik dari luar maupun dari dalam, itu perlu ya ada kerjasama dari semua pihak tentunya. Oke Miss, sebelum kita mengakhiri acara talk show kita, Miss boleh memberikan closing statement yang terakhir untuk seluruh perempuan cantik yang ada di luar sana. Untuk seluruh perempuan cantik, terutama perempuan Papua Selatan, come on, improve yourself, tingkatkan percaya diri kalian, tingkatkan kemampuan kalian, karena masih banyak kesempatan di luar sana yang menunggu kalian untuk maju terus, dan jangan pantang menyerah jika mengalami tantangan dan kesulitan. Oke, terima kasih Miss Valentine GFC yang begitu terima kasih. Cantik malam hari ini, cantik dari luar maupun
cantik dari dalam hatinya. Baik untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan live kita malam hari ini di Info Kejadian Kota Merauke. Ingat, ini bukan pertemuan terakhir Miss ya. Iya. Ini bukan pertemuan terakhir, tetapi ini pertemuan pertama, dan kedepannya kita juga mengharapkan bisa dilibatkan dalam proses Miss ke depan untuk kegiatan sosialnya maupun kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kita akan mendukung penuh. Kita punya Namuk dari selatan wilayah adat Animha. Dan untuk semua teman-teman perempuan hebat, perempuan-perempuan cantik di luar sana, kalau yang mau mengikuti ajang beauty pageant seperti ini, boleh langsung DM ke Miss Valentine Gepse. Facebooknya Alen Gepse, dan TikToknya pemberian mama nama spesial Alentus. Oke, wanita kuat merupakan wanita yang menguatkan wanita lainnya. Perempuan pun perlu saling bergandeng tangan untuk memancarkan aura positifnya, untuk memancarkan kecantikan dari dalam dirinya, inner beauty. Dari tempat ini saya Elsia Titi Halawa dan Miss Valentine Gepse pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.